Allah nerima taubat sampai sekarat batasannya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, kan gitu. Nah, ya selesai. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka yus'aluna, akan ditanya. Nah, ini harus kita yakini juga. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka yus'aluna, mereka akan ditanya ba'da dafnihim, setelahnya dikubur mereka. Ba'da dafnihim, setelah dikuburnya mereka, fi kuburihim, dalam kubur mereka, illa jama'atan, kecuali satu kelompok, makhsusina, yang dikhususkan. Makhsusina, yang dikhususkan. Kemudian setelahnya mereka mati, dikubur, di alam kubur mereka akan ditanya masing-masing. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kecuali kelompok-kelompok yang akan terbebas dari pertanyaan. Di antaranya adalah orang yang mati syahid. Fala yus'aluna minhum asyahid, orang yang mati syahid bebas nih. Yang kedua adalah murabit, orang yang menjaga perbatasan perang. Ya. Lalu waman mata yauma jum'ah aulil jalmi anu maut malam Jumat atau siang hari Jumat. Insyaallah tah moal ditaros di alam kubur katanya. Berarti lamun ditaros selesai tah. Selamat gitu, selamat di alam kubur. Orang yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat. Mulainya kapan? Malam Jumat dulu atau hari Jumat dulu? Malam dulu. Berarti tim maghrib nepi ka maghrib. Namun mau didinya katanya adalah aman dari pertanyaan di alam barzah, alam kubur. Kemudian waman lazima qira'ati suratil mulk fi kulli lailatin min waqtil ilmi. Aina, orang yang akan terbebas dari siksa kubur adalah orang yang melazimkan baca surat Al-Mulk di setiap malam, terutama memeh tidur. Ilamun orang hayang aman dari siksa kubur, baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Osok dara anu osok, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Anu tara mulai ti ayeuna min waqtil ilmi, ti mimiti nyaho hati ayeuna dugi ka iraha istiqomah mah, anu ngamena istiqomah dugi ka maut. Tabarok nya, mudah-mudahan urang aman dari siksa kubur dengan melazimkan surat Tabarok. Saya itu biasa dulu di pondok, selain surat Tabarok itu ada lagi surat yang biasa saya baca itu empat sebelum tidur pokoknya. Satu surat Tabarok, yang kedua surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, terus surat Al-Lail, lalu surat Alam Nashrah. Nah, itu 4 surat bacaan saya sebelum tidur biasanya. Dulu di pondok, kalau sekarang kadang iya kadang enggak. Ya, jadi lazimkan baca surat Al-Mulk, Tabarok setiap malam sebelum tidur. Wal mabdun, nah termasuk kelompok orang yang aman dari pertanyaan di alam barzah adalah orang yang mabdun. Nah, mabdun ini ada tafsiran para ulama, di antaranya ada yang mengatakan mabdun itu orang yang punya penyakit diare, muntaber gitu. Muntaber. Ada juga yang mengatakan mabdun itu adalah orang yang terkena busung lapar. Ya, maut diare, maut mencret, itu insya Allah katanya syahid. Baik, lanjut. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka yub'atsuna, mereka akan dibangkitkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka yub'atsuna, mereka akan dibangkitkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa yuhasabuna, mereka akan dihisab bil mauqifi, di mauqif, ala a'malihim, atas amal-amal mereka, ala a'malihim, atas amal-amal mereka. Illa man, kecuali orang yadkhulu, yang masuk al-jannata, ke dalam surga, bighairi hisabin, tanpa hisaban. Bighairi hisabin, tanpa hisaban. Selanjutnya, setelahnya manusia mati, masuk alam kubur, ditanya di alam kubur, kecuali orang-orang tertentu tadi, gitu ya. Berarti ada juga orang yang dapat siksa kubur.
Kata Nabi, orang yang paling banyak dapat siksa kubur ini sebabnya karena dua kesalahan yang seringkali dianggap bukan sesuatu yang besar, padahal mah berefek menang siksa kubur. Ada dua, kata para ulama, lagi ada tiga dalam riwayat lain. Yang dua itu, yang pertama adalah tidak istibro ketika BAB atau BAK. Jadi teanggeus BAB jeung BAK nate. Terus kencing teh aya nu masih kena ngecret. Yang kedua adalah karena namimah, ngadu domba. Yang ketiga karena gibah. Nah, gibah ini penyebab orang paling banyak mendapatkan siksa kubur. Ya, setelahnya melewati masa siksa kubur, ini sampai kapan siksa kubur itu? Sampai kapan? Sampai hari kiamat tiba. Berarti orang yang dapat siksa kubur, ya, kalau siksanya lama ya sampai kiamat. Kalau berhenti ya berhenti kan gitu. Kalau langgeng ya terus aja sampai hari kiamat disiksa. Orang yang dapat nikmat kubur nunggu kiamat ya dapat nikmat kubur. Nggak kebayang ya. Orang yang dapat siksa kubur nunggu sampai hari kiamat berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Orang yang dapat nikmat kubur betapa indahnya nunggu hari kiamat ratusan ribuan tahun dengan kenikmatan gitu. Kemudian setelahnya hari kiamat tiba, manusia dibangkitkan lalu dihisab. Dibangkitkan di satu tempat di padang mahsyar namanya, kemudian dihisab di mauqif berdasarkan amal-amal mereka, kecuali mereka kelompok orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, karena terkait hisab itu ada tiga kelompok manusia. Satu, manusia yang masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi, di antara umatku ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan asup salah satu nanya. Kemudian ada juga yang masuk surga lewat hisab, tapi hisabnya hisab mudah. Mudah ya hisab nate. Mudah ya. Di antaranya kata Nabi ada tiga orang. Salah satu man kunna fi hasabahu la hisaba yasira wa adkhalahul jannata bi rahmati. Ada tiga kelompok manusia yang dihisabnya itu hisabnya mudah. Hisab mudah ini kayak gini. Amalnya cuma secara global aja. Oh ini bukunya udah, kamu mau bebas selesai gitu. Ada yang hisaban sulit mah satu-satu. Halaman 1, bari tiap baris, halaman 2, halaman 3, detail gitu. Itu hisab yang sulit. Kalau hisaban mudah mah cuma diasongkan nunggu, selesai. Boleh lulus gitu kan. Nah, itu ada tiga di antaranya. Mau tahu? Mudah-mudahan kita bisa ya. Yang pertama adalah orang yang memaafkan, orang yang suka memaafkan orang yang menzolimi. Nuzzolim itu lain dibalas, baru-baru ngadoakeun nya ngabales ge henteu, tapi dibalas dengan memaafkan. Berat ya, berat kan itu akhlak ahli surga. Yang kedua adalah memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Ari mereka nu mere mah geus biasa itu, tapi mereka nu koret beratna luar biasa. Ya, mere kanu koret beratna luar. Ari kanu koret hayang mere hayang nake. Teu hayang merana ge datara mere gitu kan. Itu akhlak ahli surga, memberi kepada orang yang tak mau memberi. Yang ketiga adalah menjalin silaturahim kepada yang telah memutus. Ayah saudara, aku gak mau lagi ketemu kamu. Orang malah disampeurkeun. Ya, silaturahim. Ya, itu namanya akhlak ahli surga. Mereka dijamin akan dapat hisaban yang mudah dan masuk surga. Apa itu? Orang yang memaafkan orang yang menzalimi. Yang kedua, orang yang memberi kepada orang yang tak mau memberi. Yang ketiga, menyambung silaturahim kepada yang memutus. Semuanya akan dihisab. Bahkan kata Nabi, ya, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba. Langkah kaki manusia itu tidak akan bergeser sedikit pun hingga ditanya 4, dihisab 4 diantaranya. Pertama adalah usia. Usia kita akan dihisab. Dari kapan usia dihisab itu? Dari sejak balik. Akhirnya makin kolot makin lama hisabnya. Ini ya, makin kolot makin lama hisabnya. Kan usianya lebih banyak dipakai kan gitu. Usia digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Yang kedua, tubuh. Tubuh yang semakin banyak sehatnya, semakin banyak berfungsinya, itu dihisab.
Berarti orang yang punya kekurangan tubuh ya dalam hal ini dia hisabannya lebih mudah gitu. Ya, tegaduh tangan ya tegaduh hisaban tangan. Kaki, tegaduh kaki kan gak punya hisaban kaki. Kita yang normal nanti seluruhnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa ngomong ya. Bisa ngomong. Bisa ngomong. Lidah dikunci, badan-badan bisa ngomong, punya lisan. Lalu yang ketiga yang akan dihisab ini adalah wa'an malihi, harta. Dapat dari mana dan dihabiskan untuk apa? Ini akan dihisab juga. Berarti semakin banyak harta, semakin lama hisabannya. Makanya betul orang yang pertama masuk surga itu adalah orang-orang miskin. Orang yang paling terakhir masuk surga adalah orang-orang kaya. Bapak-bapak, ibu-ibu hoyong asup surga panggelana atau pang-pangnerina? Pangge, maka ngadoa hayang miskin. Hayang miskin hayang beunghar. Oh nya di dunia hayang beunghar, aya di akhirat hayang panggelana kan dihisab heula. Makanya Nabi ini sosok yang mencintai kemiskinan. Nabi berdoa ya, sok ikuti doana. Saya yang ikut Nabi, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Nabi wafat tanpa bawa apa-apa, tanpa meninggalkan apapun. Ya, wahsurni bi zumratil masakin. Kumpulkanlah aku, dibangkitkanlah aku di kelompok orang-orang miskin. Jadi orang yang pertama, kelompok manusia pertama masuk surga adalah orang ya hisabna ke babari. Imah tegede, bahkan kontrak-kontrak acan. Mobil tegablet, jalan kaki. Ya. Ayeuna tanah di mana tuh? Ya. Naon deui atunya? Uang di mana? Emas di mana? Kita miskin. Beda jeung orang kaya. Harta, rumah, opat dihisab menang di mana? Ya. Lalu tanah hektaran itu menang di mana? Jadi semakin kaya semakin lama hisabannya. Makanya di antara orang yang paling lama hisabannya adalah satu orang kaya, yang kedua adalah orang yang punya jabatan tinggi. Ya. Tanggung jawabnya lebih berat. Kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalau kita tidak punya kedudukan selain kepala rumah tangga ya itu aja. Hanya anak didik kita, hanya istri kita. Kemudian kalau jomblo gimana? Ya tubuh kita aja akan ditanya. Kalau punya anak pemajikan ya anak pemajikan. Kemudian kalau jadi RT RW ya bawahanna nggak sadayana. Sampai presiden coba. Berarti paling iya presiden dah. Pahayang-hayangnya di presiden malah hisab nanti berat atau lila. Pahayang-hayang beunghar padahal hisaban nanti lama. Tawas lah, semuanya akan dihisab. Jadi yang ketiga apa? Harta. Yang terakhir adalah ilmu. Ilmu juga akan dihisab. Tos ngaji can ilmuna bakal ditanya itu tuh. Kunaon teu ngaji tauhid? Kunaon teu ngaji fikih? Ibadahna teu bener. Kunaon teu ngaji akhlakna teu bener. Ditanya, "Dah ngaji belum?" Kalau udah ngaji diamalkan atau tidak? Ya. Karena ilmu itu adalah untuk diamalkan. Lain dengan sabut dihafal hungku untuk diamalkan. Jadi 4 diantaranya yang akan dihisab apa? Tubuh, usia, harta, dan ilmu. Nah, akan dihisab semuanya. Nah, yang ketiga ada yang hisabannya berat. Hisabannya berat. Mudah-mudahan tidak termasuk kelompok itulah. Terus di antara kelompok orang yang gak masuk surga tanpa hisab, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah pemimpinnya adalah Abu Bakar Siddiq. Wala yuhasabuna Raisuhum Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab, pemimpinnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa na'amalahum, dan sesungguhnya amal-amal mereka kullaha seluruhnya. Wa na'amalahum, dan sesungguhnya amal-amal mereka kullaha seluruhnya tuzanu akan ditimbang bil mizani, dalam mizan. Kemudian amal-amal kita semuanya akan ditimbang dalam mizan. Makanya kalaulah kita punya banyak keburukan, maka balas keburukan dengan kebaikan.
karena kebaikan akan menghapus keburukan. Sa goreng-goreng namane urang tong sampaikan ninggalkan sholat. Cenah urang mah loba dosa, jadi sholat ge percuma. Eta teh bahasa-bahasa menyesatkan ya. Urang mah sok mabok, naik naon sholat ge tong gitu. Kebaikan ya kebaikan, keburukan ya nanti tinggal ditimbang banyak keburukan atau banyak kebaikan. Tong sampai ke percuma make kerudung ge ari masih keneh ngomongkeun batur keburukan pakai jilbab itu perintah dan kewajiban ya nanti akan ditimbang. Nu salah malamun gara-gara sok ngomongkeun batur nepi ka teu dijilbab acan dengan alasan saya masih banyak dosa. Jadi moal dijilbab era aja kan gitu. Itu mindset yang salah. Ya, mindset yang keburukan ya keburukan, kebaikan ya kebaikan, tinggal ditimbang nanti loba keburukan atau loba kebaikan kan itu simpelnya. Jadi jangan sampai kita menganggap gara-gara kita punya dosa akhirnya terhalang dalam melakukan kebaikan. Ya, kebaikan keburukan semuanya akan dicatat, akan diperlihatkan nanti. Ya, wa may ya'mal misqala dzarratin, dan sebaliknya itu juga akan dilihat ya. Terus wa annahum, dan sesungguhnya mereka yamurruna, mereka akan lewat jami'an seluruhnya ala sirati, di atas sirat. Kemudian termasuk ke dalam peristiwa yang harus kita yakini kebenarannya adalah akan melewati yang namanya sirat. Bahkan semuanya tak terkecuali Nabi melewati sirat. Nah, para ulama melewati sirat, kaum kafir juga melewati sirat, semuanya. Hanya saja beda cara lewatnya. Ada yang lewat secepat kilat, ada yang lewat sambil lari-lari, ada yang sambil jogging, ada yang jalan cepat, ada yang jalan lambat, ada yang ngoronak, ada yang pas nincak langsung ngegedeg dulu kan gitu. Tinggal kumaha kondisinya nanti. Yang jelas yang selamat akan masuk surga. Ya, akan masuk surga. Yang selanjutnya, wa annal mu'minina, dan seluruh kaum mukminin yashrabuna, mereka akan minum min haudi nabiyina Muhammadin. Min haudi nabiyina, dari telaga nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanaluna, dan mereka akan mendapatkan syafaatahu, syafaatnya. Wa yanaluna, dan mereka akan mendapatkan syafaatahu, syafaatnya yaumal kiamati, di hari kiamat. Wa akbaru syafaatihi, dan syafaat paling besar Nabi. Wa akbaru syafaatihi, dan syafaat paling besarnya Nabi, as-syafaatul uzma, adalah syafaat uzma fi faslil qadha, dalam memisahkan hukuman. Fi faslil qadha, dalam memisahkan hukuman. Kemudian wajib juga kita meyakini sebagai kaum mukminin bahwasanya semua mukmin akan minum di telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berdoa ya, mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang baik, mati dalam keadaan beriman. Nanti kalau kita mati dalam keadaan beriman, kita akan minum di telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaganya ada dua. Satu telaga sebelum sirat, yang kedua telaga setelahnya sirat. Ya. Jadi telaga sebelum sirat itu, jadi ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan haus, nah orang-orang mukmin ini bisa minum, yang lain tetap kehausan. Kemudian setelahnya selamat dari jembatan sirat juga minum. Mudah-mudahan kita bisa minum telaga Muhammad SAW, dapat syafaatnya. Maka jangan sampai kita putus ikatan batin dengan Nabi Muhammad SAW. Minimal kita selalu ingat dengan mendoakan beliau dengan bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita semua diaku jadi umat Nabi Muhammad, dapat syafaat. Minum di telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyataqida, dan ia harus meyakini ana nabiyana, bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntung kita ditakdirkan oleh Allah jadi umat Nabi Muhammad. Nabi paling utama, Nabi paling baik, Nabi paling istimewa, Nabi paling perhatian kepada umatnya. Sehingga kacida lamun aya umat Nabi Muhammad nepi ka teu asup ka surga gitu. Nabi ngajamin gitu. Kullu ummati yadkhulunal
Eta istimewa umat Nabi Muhammadnya. Semua umatku akan masuk surga kecuali anu mung. Adakah di sini yang gak mau masuk surga? Ada, kata Nabi. Siapa yang masuk surga adalah orang yang taat kepada Nabi. Yang gak mau masuk surga adalah orang yang menentang Nabi, tetaat ke Nabi. Arabiyun adalah bangsa Arab, Quraisyun bangsa Quraisy. Nabi Muhammad adalah bangsa Arab dari bangsa Quraisy. Quraisy di sini adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wa huwa, dan beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nazar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Muzar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu adalah nasab Nabi dari jalur ayah. Ayah Nabi bernama Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab dan seterusnya. Wa ummuhu dan adapun ibunya Aminah binti Wahab adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab tos. Adapun ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi nasab Nabi baik dari pihak ibu atau ayah bertemu di kakek yang nomor 5, yaitu Kilab. Wajib kajalma Islamna uningarun dayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalibun Rana Hasim putra Abdi Manaf putra Qusay putra Kilab putra Murrah putra Ka'ab putrana Lu'ay putrana Ghalib putrana Fihir putrana Malik putrana Nazar putra Kinana putra Khuzaimah putra Mudrika putrana Ilyas putrana Mudhar putrana Nizar putrana Ma'ad putrana Adnan. Tepang deui. Oh, sakitunya. Eta teh wajib diketahui, Bu. Katanya mau jadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, maka kita harus kenal Nabi. Kenal siapa orang tuanya, kenal siapa istri-istrinya, kenal siapa paman-pamannya, kenal siapa anak-anaknya, kenal siapa sahabat terbaiknya. Harus kenal. Terus wa annahu, dan sesungguhnya Nabi abyadhu berkulit putih, musyarrabun bercampur bihumrodin dengan merah. Jadi Nabi itu kulitnya putih kemerah-merahan, kulit yang diidam-idamkan ya. Ya, ada orang apa? Tidak putihnya, putih tidak, merah tidak gitu ya. Sawo matang. Taswa'anahu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad khatimul anbiya'i adalah penutup para nabi. Khatamul anbiya'i adalah penutup para nabi wal mursalin dan para rasul. Wajib juga kita meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad
adalah penutup para nabi dan para utusan, sehingga tidak ada lagi setelahnya Nabi Muhammad SAW para nabi. Ya, la nabiyya ba'di, kata Nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Wa nahu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad wulida, ia dilahirkan di Makkah, di Mekah. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Wengi Senin tahun Gajah menjelang waktu subuh tanggal berapa? 12 April 1571 Masehi. Wa bu'isa, dan beliau diutus biha di Mekah. Wa hajaro, dan beliau hijrah ilal Madinati, ke Madinah al-Munawwarati yang bercahaya. Ba'dal Isra'i, setelahnya Isra. Wa mata, dan beliau meninggal wafat biha di Madinah. Wa dufina, dan beliau dimakamkan biha di Madinah fi baiti Aisyah radhiyallahu anha, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Wajib juga kita meyakini, mengetahui bahwasanya Nabi dilahirkan di Mekah, diutus di Mekah, hijrah ke Madinah setelahnya Isra, meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah, tepatnya di kamar rumahnya Aisyah, hujrohnya Aisyah. Karena di antara ya hal yang harus dilakukan itu, Nabi kalau wafat harus dimakamkan di mana tempatnya wafat. Kalau wafatnya di ranjang, ya di situ, di ranjang itu akan menjadi makamnya. Nabi juga wafat di ranjang hujrohnya Aisyah dan dimakamkan juga di situ. Ya, di situ. Itu para nabi. Ya, para nabi. Kalau kita kan kadang di mana gitu, wafat di mana, dimakamkan di mana. Para nabi di situ. Di mana mati, meninggal, di mana wafat, disitulah tempatnya untuk dikebumikan. Dan makomnya sampai sekarang ada ya di dalam Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk ziarah ke baginda Nabi Muhammad SAW. Wa anna syari'atahu, dan sesungguhnya syariatnya nasakhat, ia menyalin jami'a syara'i, seluruh syariat jami'a syara'i, seluruh syariat as-sabiqati, yang dahulu, yang sebelumnya, alaiha, atas syariat. Wa tabqa, dan kekal, mustamirratan, berlangsung, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Yakini juga bahwasanya syariatnya Nabi Muhammad SAW ini menyalin, merevisi seluruh syariat-syariat sebelumnya. Sebelumnya kan ada syariat Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Datang Nabi Muhammad dengan membawa syariat, maka syariat Nabi Muhammad menyalin seluruh syariat. Sehingga yang sekarang misalkan masih memakai syariat Nabi Isa, ya harus berganti kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, seluruh syariatnya disalin dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan syariat Nabi kekal terus sampai hari kiamat. Makanya Nabi disebut sebagai Nabi terakhir itu. Syariatnya pun sampai hari kiamat. Ya, syariat Nabi Muhammad SAW. Wa yajibu, dan wajib alal mukallafi, atas mukallaf aidan juga. Wa yajibu, dan wajib alal mukallafi, atas mukallaf aidan juga. Ayyarifa, ia mengetahui syara'i'ad dini, syariat-syariat agama. Wahia, yaitu furu'uhu, cabang-cabang agama. Cabang agama itu apa kemarin? Fikih. Wahammuha, dan adapun yang paling pentingnya, paling urgen, paling penting, at-taharatu, yaitu bersuci, wassalatu, dan salat, wazakatu, dan zakat, wasaumu, dan puasa, wal hajju, dan haji. Wajib juga bagi kita sebagai kaum mukallaf untuk mengetahui syariat Nabi. Tadi kan syariat Nabi itu menyalin syariat-syariat umat sebelumnya, dan syariat Nabi bertahan sampai hari kiamat. Kita sebagai mukallaf umatnya Nabi Muhammad harus tahu syariatnya seperti apa, syariat agamanya apa aja. Nah, di antara syariat Nabi yang paling penting untuk kita ketahui adalah syariat tentang sholat, toharoh, zakat, puasa, haji, yang disebut sebagai rukun Islam. Tuh kan kemarin kan di awal apa kewajiban pertama kita apa? Mengetahui rukun iman dan rukun. Rukun iman yang pertama tentang keimanan kepada Allah udah dibahas ya, udah iman kepada Allah bagaimana. Yang kedua malaikat, tadi kan udah.
Yang ketiga kepada kitab udah, lalu nabi, hari akhir udah, qada qadar sudah. Nah, lalu dibahaslah rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. 1. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, inilah yang disebut sebagai fikih ibadah. Karena fikih itu dibagi 4. Fikih itu mengatur tindak tanduk manusia. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu ada hukumnya. Itu dibahas dalam fikih. Nah, yang pertama ada fikih ibadah. Fikih ibadah ini membahas seluk-beluk tentang ibadah yang tercakup dalam rukun Islam. Sholat, zakat, puasa, haji, termasuk dalam sholat adalah toharoh. Fikih, namanya fikih ibadah. Yang kedua ada fikih muamalah. Ini ngatur tentang muamalahnya manusia dengan manusia yang lain. Karena manusia itu butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, punya uang tapi perlu barang ya harus ditukar. Maka ada jual beli, ada sewa, ada gadai. Itu dibahas dalam fikih muamalah. Yang ketiga, manusia itu butuh pasangan hidup. Sunnatullah ya tadi. Jadi lamun aya agama melarang nikah dipertanyakan. Ya, aya agama anu ngalarang nikah ka sebagian penganutna. Contohnya umat Kristiani itu untuk pastornya, pausnya, biarawatinya itu dilarang nikah. Teu meunang kawin. Sehingga jomblo kan itu. Kemudian di Buddha itu untuk pemuka agamanya itu dilarang kawin. Jadi menjomblo. Nah, kalau di Islam siapapun asal muslim boleh nikah, bahkan tertanggung ustad nu loba kawinna teh kan. Jadi ustad nanti balik ada di Buddha Hindu, di Buddha jeung di Kristen mah ustad nanti ulah kawin. Ada di Islam mah ustad nanti sok kawin, bahkan sok paling semangat ngebahas kawin teh. Ngebahas nyandung teh. Paling semangat gitu. Semangat we hunggul henteu nama. Yang praktekna mah henteu semangat we ngomongkeun hunggul. Ya tong salah. Pak Wahyu teh ditukangkeun mah ngomongkeun teh nyandung gitu. Ngan hareupeun pamajikanna mah teu wani teh. Nepi ka henteuna gitu. Ya, jadi ya umat Nabi Muhammad, umat Islam itu nikah. Nah, untuk menghalalkan hubungan itu ada ikatan pernikahan. Gitu, ya. Dalam ikatan pernikahan ada bagaimana menikah itu. Siapa yang bisa untuk diajak nikah? Gak semua perempuan bisa nikah. Ya, laki-laki harus menikah dengan perempuan, tidak sah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Dedi. Om Dedi, ya, Om Burhan, enggak, ya. Tapi Adam dengan Hawa. Maka ada caranya nikah. Berarti laki-laki, perempuan itu tidak semua boleh dinikah. Ada perempuan yang mahram. Di antara syarat perempuan yang boleh dinikah, 1, tidak ada ikatan mahram. Yang kedua, tidak berstatus istri orang lain. Tidak bisa ngawin pamajikan batur. Tidak sedang menjalani idah, keur idah teu meunang kawin, ngalamar ge ulah. Ya. Dan seterusnya. Nah, itu dibahas dalam fikih pernikahan. Pernikahan selesai kalau misalkan tidak lagi bersama, ya. Jadi sendiri tak bisa, berdua terluka, ya enggak, itu cerai kan gitu. Cerai tentu nama. Ada cerai yang baik. Ya, itu cara cerai. Kalau gak ketemu jalan bertemu ya udah berpisah berarti. Cerai. Ada syariat perceraian, namanya tolak diatur. Jumlahnya ada 1, 2, namanya tolak roj'i. Tolak 1, tolak 2 ada kesempatan balik. Karena manusia itu kadang mengambil satu keputusan, besoknya menyesal. Maka kalau tolak 1, saya menyesal, besoknya balikan lagi, bisa itu. Kalau tolak 1 namanya rujuk. Tolak 2 masih bisa rujuk. Lamun tolak dulu emang geus kebangetan, 3 kali kesempatan maka kudu kawin heula jeung batur pamajikanna di antarana. Jadi kalau udah talak 3, si perempuan teh harus nikah dulu dengan orang lain. Makanya lalaki lamun sakirana kesel-keseng teuing tong langsung tolak 3. Besi isukan bage toh hayang balik deui, hese kan gitu. Hesena kumaha? Masih cinta, ingin bersama tapi terpisah oleh agama kan. Akhirnya harus menjalani aturan agama. Apa diantaranya? Habiskan dulu masa iddah, lalu nikah dengan orang
lain. Berhubunganlah dengan orang lain sampai waktu memisahkan. Habis itu cerai, habis masa iddah boleh nikah lagi. Sok atuh mah atuhnya kumaha atuh da ayah teh masih cinta nya tuh pak mamah ge masih cinta nah tuh bapak make telak tilu ka bawa emosi mah. Ya udah tuh mamah nikah lah sareng Pak Ustad Wahyu atuh. Kalaresan Pak Ustad Wahyu kersaeun. Gancang nama nikah we ari geus dilila ditagih sabulan. Carita mah sabulan. Mah hayu tuh iraha ceraina. Tuh Pak ternyata lebih nyaman bersama Ustad Wahyu. Tondong nama jeung bawah yuk gitu. Kalaresan asa nyaman kena jeung Ustad Wahyu cenah. Teu bisa balik deui kan tondong nama gitu. Makanya ada talak. Ya talak. Nah, karena adanya ikatan pernikahan, maka ada kewajiban suami untuk ngasih makan kepada istrinya. Nafkah teh namina. Gaduh anak wajib dikasih nafkah. Maka dibahaslah bab nafkah. Lalu kalau perceraian ninggalin anak ada namanya hak asuh anak namanya hazonah. Itu dibahas dalam fikih munakahat. Karena siapa fikih itu nggak bahas salat unggul. Fikih nggak bahas itu. Yang keempat ada fikih jinayah dan had. Jadi ada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan besar yang itu di dunia ada hukumannya. Satu, dosa ninggalin sholat itu dosa besar. Kadang ada orang yang menganggap makan babi itu asa dosa gede, ada ninggalkan sholat biasa wae. Padahal ninggalkan babi malah dosa gede. Dosa gede justru ninggalkan sholat. Makan babi dia gak mau gitu, disuruh mabok dia ayo kan gitu. Makan babi dia gak mau, disuruh zina dia ayo kan gitu. Aneh kan gitu. Dibalik dosa gede itu zina. Kalau ninggalin sholat apa hadnya? Dipancung, potong leher itu kalau pakai syariat Islam. Lalu kalau zina muhson itu dirajam sampai mati, lempari batu. Kalau ghairu muhson dicambuk 100 kali, diasingkan keluar daerah selama setahun. Mabuk dicambuk 40 sampai 80 kali. Nuduh zina tanpa bukti cambuk 80 kali. Mencuri potong tangan. Yang kedua potong kaki. Coba kalau itu diterapkan. Sigana banyak orang yang sudah tidak lagi memiliki kepala. Udah sholat ya huluan. Itu dibahas dalam fikih jinayah wal hudud. Nah, fikih itu luas ya. Tidak hanya bahas sholat, zakat, puasa. Jadi ada 4 fikih. Fikih apa tadi? Ibadah, terus muamalah, terus munakahat dan jinayah had. Kemudian kita bahas di fokus ibadah. Ibadah tadi mencakup rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji termasuk toharoh. Dan ini yang paling penting katanya. Wa natlubu dan kami meminta minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Wa natlubu dan kami meminta minallahi ta'ala dari Allah ta'ala al-i'anata pertolongan ala dzikril ahami atas menyebutkan yang paling penting. Ala dzikril ahami atas menyebutkan yang paling penting minha darinya wal barakata dan memohon keberkahan fihi di dalamnya. Panakulu lalu kami mengatakan kitabut taharati kitab tentang bersuci. Sapa salenanya la yasihu tidak sah al wudu wal ghuslu dan mandi wa izalatun najasati dan menghilangkan najis illa bil ma'it tahuri kecuali dengan air yang suci menyucikan. La yasihu tidak sah al wudu wal ghuslu dan mandi wa izalatun najasati dan menghilangkan najis illa bil ma'i kecuali dengan air al tahuru yang suci menyucikan. Wa huwa yaitu alladzi lam yaqa yang tidak terjatuh bihi ke dalamnya najasatun najis. Alladzi lam yaqa yang tidak terjatuh bihi ke dalamnya najasatun najis wala syai'un dan tidak pula sesuatu tahirun yang suci yadhubu yang mencampuri walam yakun dan ia tidak ada qalilan sedikit yadhubu yang mencampuri walam yakun dan ia tidak ada qalilan sedikit musta'malan dan musta'mal wayan hasiru dan ia terringkas wayan hasiru dan ia teringkas bin nazili dalam an-nazil. Nazil itu yang turun.
bin nazili dalam yang turun minas sama'i dari langit, turun di langit, wan nabi'i dan yang muncul minal ardi dari tanah, minal ardi dari tanah. Baik, sekarang kita bahas bagian yang pertama dari fikih ibadah adalah tentang toharoh. Coba, mengapa didahulukan dulu toharoh sebelum sholat? Karena toharoh adalah syarat sahnya sholat. Syarat harus didahulukan dibanding yang disyarati. Maka sebelum sholat benerin dulu tuh bersucinya. Apa itu bersuci? Bersuci itu ada dua. Satu raf'ul hadas, yang kedua menghilangkan najis. Apa itu? Bersuci adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Menghilangkan hadas dengan cara apa? Wudu dan mandi. Wudu, mandi itu menghilangkan hadas. Hadas apa? Hadas kecil dan hadas besar. Menghilangkan najis caranya dengan apa? Ya menghilangkan najis. Makanya bentuk bersuci itu ada 4. Bentuk bersuci ada catat. Yang pertama ada wudu. Apa fungsi wudu? Menghilangkan hadas kecil. Yang kedua mandi. Apa fungsi mandi? Menghilangkan hadas besar. Yang ketiga tayamum. Fungsinya apa? Mengganti wudu dan mandi, atau mengganti basuhan yang tidak biasa dibasuh saat wudu atau mandi, seperti orang yang punya perban, maka ada tayamum. Yang keempat adalah menghilangkan najis. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan najis. Alat yang hanya bisa digunakan untuk bersuci tadi adalah dengan air yang suci dan menyucikan. Nah, selain itu alat lain yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 4. Satu apa? Air. Air untuk apa? Air untuk apa? Bersuci yang 4 tadi. Air untuk apa? Untuk wudu dan mandi dan menghilangkan najis. Yang kedua tanah. Tanah untuk apa? Tayamum dan menghilangkan najis mughalladhah. Yang ketiga ada batu istinja untuk apa? Menghilangkan najis yang ada pada kubul dan dubur. Yang keempat penyamak kulit, untuk menyamak kulit. Jadi bersuci ada 4, alatnya juga ada 4. Nah, untuk wudu dan mandi menghilangkan najis di sini kan tidak sah kecuali dengan air. Airnya harus yang suci dan menyucikan. Apa itu air suci yang menyucikan? Yaitu air yang tidak terkena najis dan tidak tercampur oleh benda-benda suci, juga tidak mustakmal. Jadi barang air mutlak itu, air suci menyucikan itu, satu, bukan air najis. Yang kedua, bukan air yang tercampur benda suci. Yang ketiga, bukan air mustakmal. Karena air itu dibagi menjadi 3. Satu, air suci dan menyucikan. Ini yang bisa untuk bersuci. Yang kedua, ada air yang suci saja, namanya tohir. Itu isinya 2. Satu, air yang tercampur benda-benda suci, cai plus teh, jadi cai teh. Cai plus susu, jadi cai. Cai plus kopi, jadi cai. Suci te suci. Boleh diminum, boleh. Tapi untuk wudu, mohon maaf, untuk mandi tak bisa. Wudu makai cai teh tak bisa. Wudu makai cai kopi tak bisa. Wudu makai cai susu tak bisa. Mandi makai cai susu tak bisa. Mandi wajib ya, bukan mandi biasa. Mandi biasa sabodo teh naik mandi kopi. Ya mau mandi wajib ya. Kemudian yang ketiga ada air yang kedua dari suci aja ada 2. Satu, air yang tercampur benda-benda suci. Yang kedua adalah air mustakmal. Yang ketiga ada air najis, yaitu air yang terkena najis. Intinya air yang suci menyucikan itu bukan satu, air yang najis. Yang kedua, bukan air yang suci yang tercampuri benda-benda suci. Yang ketiga, bukan air mustakmal. Nah, air yang suci menyucikan itu jika dilihat dari sumbernya teringkas menjadi 2. Satu, air yang muncul dari bumi. Yang kedua, air yang muncul turun dari langit. Yang turun dari langit ada 3. Pertama, air hujan. Yang kedua, air hujan es. Hujan es ya. Lalu yang ketiga ada hujan salju. 3. Lalu ada yang muncul dari bumi, ada 4. Yang pertama air sungai, air sumur, mata air,
air laut. Nah, itu air-air dari sumbernya. Dari segi urutannya ada urutan air terbaik. Ada yang tahu air terbaik air apa? Air terbaik adalah air dari teleganya baginda Nabi Muhammad. Air yang muncul dari sela-sela baginda, jari-jari baginda Nabi Muhammad SAW. Air terbaik. Kita tahu dalam sejarahnya ada satu mukjizat Nabi, yaitu bisa mengeluarkan air dari sela-sela. Itulah air yang terbaik. Yang kedua adalah air dari telaga Al-Kautsar. Yang ketiga ada air Zam-Zam. Yang keempat adalah air dari Sungai Nil katanya. Sungai Nil itu sungai bersejarah, Sungai Nil. Bahkan Nabi Isa pernah dipalitkan kan ke Sungai Nil, berarti memiliki aspek sejarah. Dan yang lainnya. Mun air di orang duka kasabaraha. Selanjutnya faidza waqa'at, apabila terjatuh bihi ke dalamnya sayun perkara minal tahirati dari perkara suci. Faidza waqa'a, apabila terjatuh bihi ke dalamnya sayun sesuatu minat tahirati dari perkara suci, allati tadhubu yang hancur, yang lebur, kal asali seperti madu, au yanfasilu atau terpisah, terlebur, terhancur, minha ke dalamnya syai'un sesuatu, kaza'farani seperti za'faron, sejenis tinta, wa ghayyarahu dan ia merubahnya, taghyiran dengan perubahan fahisan yang berlebih, fahuwa maka ia tahirun suci bi nafsihi dalam dirinya, lakinnahu akan tetapi la yarfa'u ia tidak menghilangkan al hadasa hadas, lakinnahu akan tetapi la yarfa'u ia tidak menghilangkan al hadasa hadas, wala yutahhiru dan ia tidak menyucikan an najisa najis, walau kana meskipun ia ada al-fagir batin 1000 gariba. Walau kana meskipun ia ada al-fagir batin 1000 gariba. Tadi air yang tidak bisa bersuci itu ada berapa? 3 ya. Satu apa? Air najis. Kedua, air yang tercampur benda-benda suci. Yang ketiga, air mustakmal. Nah, apabila air tercampur oleh benda-benda suci, baik itu yang melebur dengan air seperti madu atau yang terpisah seperti tercampur dengan seperti za'faron kayak minyak kayak gitu, lalu berubahlah air tersebut dengan perubahan yang terlihat berlebih, status air bagaimana? Tetap suci airnya, akan tetapi tidak bisa menghilangkan hadas dan tidak bisa menyucikan najis meskipun jumlahnya aya 1000 gariba. Gariba itu wadah minuman yang terbuat dari kulit binatang. Uncal, dilaan dagingna, tulangna, diala kulitna, ditalian pas kaki, pas leher diminum, itu namanya gariba. Meskipun sakit tuh. Cai kopi satrek teu bisa dipakai bersuci. Cai susu satrek teu bisa dipakai bersuci, teu bisa. Wa misluhu dan semisalnya, semisal teh kumaha teh bisa pakai bersuci. Al-ma'ul musta'malu yaitu air musta'mal, in kana apabila ada aqalla ia sedikit min kul, aqalla ia kurang min kullataini dari 2 kullah, aqalla ia kurang min kullataini dari 2 kullah, walam yataghayyar dan ia tidak berubah bin najasati dengan najis. Wal musamalu dan adapun air musamal huwa yaitu alladzi rufi'a bih yang ia digunakan untuk menghilangkan, alladzi rufi'a bih yang ia digunakan untuk menghilangkan hadasun hadas, au uzilat bihi atau ia digunakan untuk menghilangkan najasatun najis. Yang kedua, air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci adalah air mustakmal apabila ukurannya kurang dari 2 kula dan tidak berubah dengan najis. Jadi air mustakmal itu apa? Air yang tercampur, air yang digunakan sebelumnya. Digunakan untuk apa? Untuk bersuci yang wajib. Kalau wudu, basuhan yang wajib, basuhan yang keberapa? Pertama, kedua atau ketiga? Pertama, basuhan yang mana? Basuhan wajah, tangan dan kaki. Berarti bekas kumur-kumur bukan disebut mustakmal, boleh digunakan, bukan mustakmal. Bekas menghisap air ke hidung bukan mustakmal. Jadi air yang mustakmal dalam wudu adalah air bekas basuh wajah,
tangan, kepala, kaki. Dan di basuhan yang pertama. Kalau basuhan kedua, ketiga kan sunat, berarti bukan mustakmal. Nah, air mustakmal tidak bisa dipakai itu kalau jumlahnya kurang dari 2 kulah. Kalau jumlahnya lebih dari 2 kulah itu tidak ada mustakmal. Contoh, wudu dina bak gede jika di santri baheula. Bak na gede nu wudu teh. Santri timimiti A sampai Z di darinya wudu kekemu piceun kadinya, kekemu piceun di dinya. Mustakmal kabeh meunang teh kitu, meunang. Air mustakmal mah ketika telah sampai dari 2 kulah maka dia boleh digunakan untuk bersuci. Jadi syarat air mustakmal tidak bisa digunakan bersuci itu ada 3 lah. Syarat lain ada 4. Pertama, kalau airnya sedikit. Yang kedua, airnya masih berada di anggota badan. Nges murag lah, nges murag airnya masih di anggota badan macan mustakmal. Yang ketiga adalah airnya kurang dari 2 kulah. Ya, di tandayan cairan nepi ka pinuh bisa dipakai untuk bersuci lagi, bisa. Yang ketiga, air yang gak bisa digunakan untuk bersuci apa? Air najis. Wa idza waqa'a, dan apabila terjatuh bihi ke dalam air najasatun najis, wa taghayyara, dan berubah biha sebabnya, ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, au raihatuhu atau rasanya, walau taghayyuran yasiran, meskipun perubahan yang sedikit. Walau taghayyuran, meskipun perubahan yasiran yang sedikit. Tanajjasa, maka ia najis. Walau kana, meskipun ia ada qadrul bahri, seukuran lautan. Fa illam yataghayyar, lalu jika tidak berubah biha sebab najis, minhu darinya, syai'un sedikit pun, lam yatanajjas, maka tidak najis. Illa idza kana, kecuali jika ada airnya, aqalla, lebih sedikit, min kulladaini, dari 2 kullah. Masalah air kalau terkena najis itu statusnya beda-beda, tergantung jumlah ukurannya. Air itu dari segi ukuran dibagi 2. Satu, air sedikit. Yang kedua, air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula atau kurang dari 216 liter. Kalau air 2 kula adalah air yang 2 kula tadi. Air banyak adalah air 2 kula, yaitu 216 liter ke atas. Jadi air sedikit kurang dari 216 liter, air banyak lebih dari 216 liter. Bagaimana kalau terkena najis? Lihat dulu. Kalau airnya sedikit, terkena najis, mau ada perubahan atau tidak, tetap najis. Contoh, cai segelas, cai putih segelas, kapuragan kutai cak-cak sedikit. Statusnya bagaimana? Najis meskipun tidak ada perubahan. Cai caknya diambil, warnanya masih bening, aromanya masih sama, rasanya seperti rasa yang pernah ada sebelumnya gitu. Nya rasa nakos gitu. Nah, eta boleh gak diminum? Boleh gak pakai bersuci? Gak boleh, najis eta mah. Meskipun tidak mengalami kalau airnya sedikit otomatis najis. Kalau airnya banyak bagaimana? Airnya banyak tergantung ada perubahan atau tidak. Kalau airnya banyak, tadi berapa banyak itu? 216 liter. Kalau 216 liter kena najis, ada perubahan atau tidak? Kalau ada perubahan najis, kalau tidak ada perubahan tidak najis. Ya, kalau airnya banyak. Lanjut, sedikit lagi aja. Wa idza zala, dan apabila hilang taghayyuruhu, perubahannya. Wa idza zala, dan apabila hilang taghayyuruhu, perubahannya, binafsihi, dengan sendirinya, au bima'in, atau dengan air, wudi'a, yang disimpan, alaihi, atasnya, atau wudi'a, yang dituangkan, alaihi, atasnya, ada, maka ia kembali tahurun, menjadi suci, menyucikan. Wa kadza, dan demikian pula, lauzala, apabila hilang ataghayyuru, perubahan, ataghayyuru, perubahan, bima'in, dengan air, ukhidha, ia diambil minhu darinya, ukhidha, ia diambil minhu darinya, wa kana, dan ada al-baqi, sisanya, wa kana, dan ada al-baqi, sisanya, kullataini, 2 kula, kullataini, 2 kula.
Nah, bagaimana kalau perubahannya yang tadi kan gini, air sedikit kena najis otomatis najis, air banyak kena najis kalau perubahan najis, kalau tidak berubah tidak najis. Bagaimana kalau air banyak kena najis sampai berubah, apakah bisa kembali suci? Bisa. Caranya dengan 3. Jadi ada 3 cara merubah air najis menjadi suci. 1 adalah dengan menghilangkan perubahannya dengan sendirinya. Berarti kumaha? Didiamkan. Cai 2 kulah dibiarin aja. Lama kelamaan normal lagi, maka kembali menjadi suci. Yang kedua, diambil airnya, dikuras dengan catatan sisanya masih ada 2 kulah. Contoh, airnya banyak dikeduk sampai ke perubahannya hilang. Sisanya kalau masih ada 2 kulah maka suci. Yang ketiga adalah ditambahan. Tuang sampai perubahan hilang maka menjadi suci. Jadi ada tiga cara merubah air najis menjadi suci. Cara yang pertama apa? Dibiarkan, diendapkan. Yang kedua, ditambah dengan air lain, dicampurkan lah. Yang ketiga, dikeduk dengan catatan sisanya harus masih ada 2 kula. Wal kulatani, dan adapun 2 kula khamsumi'ati ridlin adalah 500 kati. 500 kati. Biriglin Bagdada, dengan kati Bagdad. Wa qadaruha, dan mereka mengira-ngiranya, wa qadaruha, dan mereka mengira-ngiranya bi khamsi girobin, dengan 5 geriba min girobil Hijazi, dari geriba bangsa Hijaz. Selanjutnya, berapakah 2 kulah itu? Nah, di sini musonib memberi penjelasan konversi 2 kulah. Cuma konversinya masih tewawuh urang mah. Kahiji 2 kulah itu adalah 500 kati Baghdad. Tahu 500 kati Baghdad berapa? Gak tahu, katinya juga gak tahu. Kemudian 500 kati itu katanya kalau Hijaz itu 5 gariba. Gariba teh kos kumaha deh. Nah, ukuran yang kita tahu kan liter. Ya, makanya ulama-ulama sekarang kekinian mengkonversi 2 kulah ke dalam liter, itu menyebut sekitar 216 liter. Ada juga yang menyebut 217 liter. Ada yang lebih dari itu, ada juga yang kurang dari itu. Maka saya biasanya kalau mencontohkan 2 kulah itu ya 216 atau 217. Kalau nemu yang lain ya mangga, yang penting ada rujukan. Terus 2 kulah eta. Terakhir, walau waqa'a, apabila terjatuh bisamani, ke dalam minyak. Kalau minyak itu air atau cairan. Beda ya antara air dengan cairan. Setiap air adalah cairan tapi tidak semua cairan adalah air. Au fil ma'il qalili, atau ke dalam air sedikit, najasatun najis. Kumalamun aya kana cairan kana minyak murag najis, la yaroha, tidak melihatnya, al-basaru, pandangan mata, al-basaru, pandangan, al-mu'tadilu, yang normal. Pandangan normal teh tanpa alat bantu, normal, terabun teh. Au maitatun, atau bangkai, laisa, tidak adalah padanya, damun, darah, sailun, yang mengalir, atau bangkai hewan yang darahnya tak mengalir. Ka'aqrobin, seperti kalajengking, wawazain, dan cecak. Cak-cak itu cenah darahnya teu mengalir. Walam yughayyirhu, dan ia tidak merubahnya. Lam yatanajjas, maka tidak najis. Jadi aya najis-najis anu dimakfu. Apa itu dimakfu? Najis yang meskipun itu najis tapi tidak dihukumi najis. Contohnya apa? Ya, najis yang saking kecilnya ia gak kelihatan oleh mata normal. Yang kedua adalah binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Kalau jatuh ke cairan, jatuh ke air, itu dimakfu. Dimakfu teh dihampura. Karena najis jika dilihat dimakfu atau tidaknya dibagi 4. Tuh ya, kalau ngaji dibagi 4. 1, ada yang tidak dimakfu, di air dan di pakaian. Di air artinya air untuk bersuci, pakaian artinya pakaian untuk sholat.
Satu, tidak dimaafu di air dan pakaian. Contohnya apa? Air kencing, tinja, itu tidak dimaafu di air dan pakaian. Yang kedua, tidak dimaafu di air saja. Berarti nu dimaafuna di mana? Di pakaian. Ini mah darah sedikit. Darah kan najis, tapi kalau sedikit itu dimaafu. Darah kita. Yang ketiga, yang tidak dimaafu di pakaian. Berarti kalau di air dimaafu ya. Apa tuh? Bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Semut. Semut karena air asal tidak merubah warna aroma rasa air itu masih suci. Ya masalah. Boleh minum di air yang ada bangkai semutnya, tapi tong diinum semutnya. Haram kalau kita bisa memisahkan, tapi malah kita bisa diinum yang semut-semutnya. Sama halnya seperti makan petai yang ada ulatnya, itu boleh asal langsung jeung petai-petaina. Tapi lamun dibukaan petaina jol ulatna itu gak boleh. Haram. Ya. 3 ya. Yang keempat adalah yang dimaafu dari keduanya. Dimaafu di keduanya teh, di air dimaafu, di pakaian juga dimaafu. Apa? Najis yang saking kecilnya gak kelihatan oleh mata. Terus satu lagi, najis itu nempelnya ke 3 macam benda. Satu, ada benda padat. Yang kedua, ada benda cair dalam kurung cair. Yang kedua, ada benda cair selain cair. 3 ya klasifikasinya nih. Najis kalau kena benda padat. 1, 2, najis kalau kena air. Yang ketiga, najis kena benda cair selain air. Najis kalau kena benda padat, bagaimana? Apakah bisa najis? Bisa asal salah satunya basah atau keduanya basah. Kalau dua-duanya kering itu gak najis. Kita tangan kering, mengusap bulu anjing yang kering, itu gak najis, gak mesti dibasuh. Tapi kalau salah satunya basah atau dua-duanya basah, maka najis. Paham? Jadi najis kalau kena benda padat bagaimana? Tidak nempel kecuali ada basah di salah satu atau keduanya. Yang kedua, air. Kalau najis kena air tergantung ukurannya tadi. Kalau airnya sedikit, otomatis najis. Kalau airnya banyak, najis kalau mengalami perubahan sifat warna aroma rasa. Kalau kalau najis kena benda cair selain air, itu najis, tak bisa disucikan. Contoh, cair najis karena minyak, itu bisa disucikan. Dalam artian gak boleh dikonsumsi. Ya, gak boleh dikonsumsi. Dijual gak boleh karena barang najis gak bisa dijual. Kumaha tuh? Ya naonnya dimanfaatkan selain dimakan apa? Minyak kapuragan cak-cak itu gak bisa disucikan lagi. Tidak bisa dipakai ngagoreng, tidak bisa dipakai apalagi itu ya, dijual gak bisa. Najis udah. Dikumahakan ya silakan aja pakai apa itu. Untuk lain asal jangan dimakan, asal jangan dikonsumsi. Ya, termasuk minyak tanah lain sebagainya. Jadi kalau benda cair selain air itu kalau kena najis gak bisa disucikan kembali. Ya, itu aja ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf waktunya agak melebar sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat karena kita ngejar target. Jadi penjelasannya kalau kurang detail ya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silakan aja japri langsung, nomor saya terbuka hotline tapi tidak 24 jam ya. Tidak 24 jam, silakan aja kalau ada pertanyaan terkait ini.